Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas hematologi 2 Paal Hemostasis di channel ATLM Indonesia, media informasi dan perkuliahan online bagi ATLM di Indonesia. Langsung saja kita bahas mengenai hemostasis. Hemostasis merupakan suatu mekanisme tubuh untuk pertama menghentikan perdarahan akibat trauma. Yang kedua, mencegah perdarahan spontan. Ya kan? Kemudian, menjaga agar darah tetap cair atau fluid. Jadi ada 3 mekanisme yang ada di dalam proses hemostasis. Menghentikan perdarahan, kemudian mencegah perdarahan spontan, menjaga agar darah tetap cair. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Masuk ke mekanisme hemostasis. Jadi kalau melihat dari sini, kita melihat dari awal adanya injury vaskular. Jadi ada kerusakan pada vaskular, baik dari hal apapun, misalnya terpotong atau luka, maka ini akan terjadi hal-hal yang akan menyebabkan tubuh membuat sebuah mekanisme. Pertama, mungkin bisa terjadi terbentuknya tromboplastin jaringan. Yang kedua, terjadinya adesi trombosit. Yang ketiga, terjadinya vasokonstriksi. Nah, yang paling awal sebenarnya vasokonstriksi dulu. Lalu yang keempat, adanya aktivasi faktor 12. Nah, jadi di sini akan membentuk produk misalnya kayak tromboplastin jaringan dan aktivasi faktor 12 itu akan menyebabkan terbentuknya fibrin dari PF3. Sementara kalau adesi trombosit oleh ADP itu akan terjadi agregasi trombosit primer. Jadi saling membentuk, saling berdekatan dan membentuk sebuah pluk atau membentuk klam. Ini si trombusnya. Ini kemudian ADP 5OH triptamin dengan TXA2 ini menyebabkan adanya vasokonstriksi, menyempit, mengecil. Ya, karena luka akan menyebabkan terbuka sehingga untuk usaha untuk menutupnya dengan melakukan vasokonstriksi, menyempit. Nah, kemudian lalu kejadian yang selanjutnya adalah agregasi trombosit sekunder. Semi permeable platelet flux. Jadi membentuk sebuah sumbatan yang semi permeable oleh platelet. Nah, dengan adanya fibrin teraktivasi, ya kan? Maka akan terbentuk non permeable platelet flux. Jadi sumbatannya yang sudah tertutup rapat, tidak permeable lagi akibat mekanisme si platelet tadi. Nah, ini garis besarnya seperti ini mekanisme hemostasis. Nah, lanjut lagi, reaksi yang terjadi pada hemostasis sebenarnya ada fase-fasenya, 3 fase, yaitu fase vaskular, kemudian nanti ada fase lain yaitu fase seluler. Yang ini akan memberikan barir hemostatik primer, dan yang ketiga nanti ada reaksi biokimiawi. Jadi vaskular, seluler, biokimiawi. Yang terakhir ini biokimiawi akan membentuk barir hemostatik sekunder. Jadi ada yang hemostatik primer dan hemostatik sekunder. Nah, ini pada prinsipnya seperti itu. Oke, kita lihat di peran vaskularnya dalam hemostasis. Karena ada yang di awal tadi kan reaksi vaskular. Pertama yang dilakukan oleh vaskular yaitu vasokonstriksi, penyempitan kan pada wilayah yang luka. Kemudian sintesis beberapa substansi, antara lain pertama von Willebrand faktor yaitu VWF, yang kedua tisu plasminogen aktivator atau TPA. Kemudian yang ketiga plasminogen aktivator inhibitor atau PAI. Ini kan singkatan-singkatannya ini perlu teman-teman hafal. PWF, TPA, PAI. Kemudian prostasiklin, PGI2. Prostasiklin, prostaglandin ini
trombomodulin, kemudian glikosaminoglikan. Nah, ini yang akan dibentuk atau disintesis oleh tahap awal dari fase vaskular. Kemudian lanjut, pindah kita ke peran trombosit dalam hemostasis. Nah, ini si plateletnya. Pembentukan sumbatan trombosit itu terjadi melalui pertama melakukan adesi trombosit, dia saling tempel menempel adesi. Adesi itu proses tarik menarik benda yang berbeda jenisnya. Ya, nah ini adesi trombosit dulu. Lalu setelah adesi maka berkumpulnya trombosit tadi namanya agregasi trombosit. Trombositnya sudah berkumpul dan membentuk pluk sumbatan. Lalu apa? Reaksi penglepasan. Nah, ini yang terjadi. Lalu stabilisasi sumbatan trombosit itu dipengaruhi oleh platelet faktor 3, PF3. Turut berperan dalam sistem koagulasi. Ini penting ya teman-teman. Jadi di sini PF3 atau PF3 dalam sistem koagulasi. Nah, ini kira-kira seperti ini sel dari trombosit atau platelet. Jadi platelet ini sebagai informasi dia merupakan pecahan dari sitoplasma megakariosit. Jadi megakariosit itu sitoplasmanya membulat-bulat kecil, ya kan, seperti menggumpal-gumpal, lalu lepaslah bulatan-bulatan tadi. Itulah namanya trombosit. Jadi trombosit ini sebenarnya bukanlah sebuah sel sebagaimana layaknya sel pada umumnya. Dia adalah pecahan sitoplasma si megakariosit. Kalau eritrosit dia sel yang membuang intinya. Jadi yang di dalam darah tepi yang benar-benar true sel hanya leukosit. Karena dia memiliki inti dan sitoplasma. Oke, lanjut teman-teman, kita pindah lagi selanjutnya ke fungsi trombosit. Nah, dari sini kita bisa melihat, yang penting kita menyatukan bahwa yang namanya trombosit adalah platelet. Platelet adalah trombosit. Jadi pada saat terjadi luka di endotelium atau subendotelium, ya kan, maka yang pertama kontak adalah di wilayah yang lukanya tadi dilakukan oleh platelet di wilayah lesi atau luka tadi. Lalu ada proses namanya adesi. Lalu ada juga faktor 8, faktor von Willebrand, kolagen ini juga berperan di sana untuk melakukan proses adesi ini. Nah, setelah itu propagation ini dia menempel ya kan. Lalu release reaction dengan bantuan Ca2+ serotinin dan ADP. Nah, dia lengket itu seperti membentuk lem. Kemudian setelah terjadinya aktivasi dari Ca, ADP dan serotinin ini, maka dia akan terjadi proses agregasi. Trombosit yang lain akan segera menempel membentuk massa tumpukan, yaitu pluk sumbatan. Nah, oleh phospholipid space for activation of the protease of the clotting system. Jadi di sini akan terjadi proses yang namanya aktivasi oleh enzim protease dalam bentuk sistem pembekuan. Nah, aktivasinya pembekuan ini oleh enzim pada platelet itu akan dibentuklah penguncinya yaitu fibrin. Fibrin tadi akan menutup di permukaannya dan terbentuklah bekuan. Lalu darah akan berhenti keluar dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan atau trauma. Ini secara garis besar seperti inilah kira-kira. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke faktor koagulasi. Faktor koagulasi pada prinsipnya ada banyak. Jadi dimulai dari urutannya dengan urutan Romawi, ada faktor, ada nama lain, ada aktivitas. Nah, pertama faktor 1 ini adalah fibrinogen.
precursor of fibrin. Dia sebagai prekursor dari pembentukan fibrin. Yang kedua adalah protombin. Faktor 2 protombin ini adalah serin protease. Nah, ini akan berubah nanti menjadi trombin ya. Kemudian faktor 3 tisu tromboplastin. Ini adalah inisiasi pada jalur ekstrinsik. Nanti ini arahnya ke arah PPT, proton beam time. Kemudian faktor 4 adalah ion kalsium. Ini adalah bridge between gelah fosfolipid. Dia akan membentuk jembatan antara gelah fosfolipid. Lanjut lagi yang kelima, faktor kelima adalah proakselerin, yaitu kofaktor of 10A. Jadi kofaktor untuk mengaktifkan 10 menjadi 10A. Jadi 10 menjadi 10A, 10 aktif. Nah, kemudian kita pindah ke faktor selanjutnya, yaitu faktor 7. Nah, ini kan loncat ini, 6-nya mana? Nah, ini faktor 7. Ini adalah proconvertin, yaitu serin protease juga. Dia merupakan enzim serin protease. Kemudian kita pindah ke faktor 8. Faktor 8 ini adalah anti-hemophilic factor atau AHF. Ini adalah kofaktor untuk mengaktifkan 9A. 9 menjadi 9A. Lanjut lagi kita, faktor 9 adalah Christmas factor. Ini serin protease juga. Kemudian faktor 10, Stuart Flower factor. Inilah serin protease juga. Dan faktor 11 inilah anti-hemophilic C. Ini serin protease juga. Kemudian faktor 12, Hegeman factor. Ini adalah serin protease. Faktor 13, fibrin stabilizing factor atau transglutaminase. Nah, ini faktor 13. Kemudian faktor prekallikliren, ini adalah Fletcher factor, serin protease juga. Dan yang terakhir adalah HMW kininogen, itulah Fitzgerald factor. Inilah kofaktor of kallikliren. Jadi ini sebanyak faktor-faktor pembekuan darah yang ada di sistem kasket pembekuan darah, baik jalur jalur intrinsik, jalur ekstrinsik, nanti dengan jalur bersama. Nah, oleh sebab itu kita lihat selanjutnya, yaitu faktornya, mekanisme sistem pembekuan darah. Nah, ini kita bisa melihat, pertama kita melihat di jalur intrinsik dulu ya. Negatif surface KLPK HMWK. Ini kan yang tadi yang paling bawah ya kan. Nah, lalu mengaktifkan 12 menjadi 12 aktif. 12A menjadi mengubah 11 menjadi 11A. 11A berubah menjadi 9 jadi 9A. Dan dengan bantuan CA, PF ya kan lagi mengubah 8 menjadi 8A. Lalu di sini hasil aktifnya 8A ini yang bersama-sama dengan yang ini akan mengubah 10 menjadi 10A. 10A kalsium PF3 yang mana 5 menjadi 5A akan mempengaruhi protrombin menjadi trombin, ya kan? Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin monomer. Fibrin monomer kemudian menjadi soluble fibrin, fibrin yang tidak larut, kan sebelumnya larut. Lalu 13 menjadi 13A, lalu fibrin soluble ini menjadi stabilis fibrin. Jadi fibrin monomer itu fibrinnya kecil-kecil, menjadi fibrin yang besar tapi masih larut, lalu menjadi fibrin stabil. Ini jalur ekstrinsik. Sementara jalur intrinsik, sekarang ekstrinsik, tisu tromboplastin ada terbentuk akibat hal-hal lain yang menyebabkan mengaktifkan 7 menjadi 7A, lalu masuk ke 10 menjadi 10A. Nah, di sini 10 menjadi 10A,
hingga fibrin stabil itu adalah jalur bersama. Jadi jalur intrinsik, jalur ekstrinsik, dan jalur bersama. Jadi ada 3 jalur mekanisme pembekuan darah. Oke, lanjut lagi kita ke sistem fibrinolitik. Jadi penghancuran, ya kan, sistem litik ini fibrin. Kemampuan tubuh menghancurkan fibrin melibatkan pertama plasminogen, yang kedua plasminogen aktivator, lalu inhibitor yaitu antiplasmin dengan plasminogen aktivator inhibitor. Ini adalah sistem fibrinolitik. Jadi penting ini ya, kalau di sini fibrinolitik yaitu plasminogen aktivator, inhibitor, ya kan, kemudian plasminogen aktivator inhibitor. Jadi ada penghambatnya, ada pengaktifnya. Jadi di sini ada 2, penghambat, pengaktif. Nah, lihat pada gambar ada intrinsic activation yaitu faktor 12A kali kleren, ya kan, kemudian akan mengubah plasminogen menjadi plasmin. Ini intrinsik. Sementara jalur ekstrinsik itu TPA urokinase like A itu akan merubah plasminogen menjadi plasmin. Dengan adanya tambahan dari streptokinase, ya kan, enzim streptokinase, ini akan lebih bagus lagi terbentuknya plasmin. Plasmin ini mengaktifkan fibrin. Mengaktifkan fibrin yang sudah terbentuk dari fibrinogen menjadi fibrin degradation product, FDPS. Nah, ini yang penting. Fibrin degradation product. Ini yang akan diukur nanti di laboratorium, FDP. Lanjut lagi teman-teman, kita pindah ke substansi yang terlibat dalam sistem fibrinolitik. Apa saja? Kalau berdasarkan gambar tadi, pertama ada plasmin, ini merupakan proteolitik. Kemudian lagi substrat, yaitu fibrinogen 5-8 hormon komplemen. Lalu plasminogen, ya kan? Nah, plasminogen ini adalah proenzim plasmin. Ditemukan di plasma dan cairan tubuh lain. Jadi plasminogen ini diubah menjadi plasmin nanti. Kemudian aktivator plasminogen apa saja untuk mengaktifkan plasminogen? Yaitu aktivator intrinsik, yaitu 10A kali kren. Ya kan? Yang kedua, aktivator ekstrinsik yaitu TPA. Dan yang selanjutnya aktivator eksogen adalah urokinase streptokinase. Sesuai gambar yang tadi kita lihat kan. Nah, ini adalah yang berperan dalam sistem fibrinolitik. Oke, lanjut kita masuk ke inhibitornya ya. Inhibitor sistem fibrinolitik. Ini yang penghambat dalam sistem fibrinolitik. Kita lihat apa saja. Yang pertama, plasminogen aktivator inhibitor. Jadi plasminogen yang diaktifkan dengan adalah sebuah inhibitor yang menghambat plasminogen aktivator. Maksudnya seperti itu, yaitu PAI disingkat. Jadi ini adalah penghambat plasminogen aktivator. Yang kedua, antiplasmin. Jadi plasminnya ini dihambat oleh antinya. Yaitu apa? Alpha 2 plasmin inhibitor. Kemudian alpha 2 makroglobulin. Dan yang ketiga antitrombin 3, AT3. AT3 kan alpha 2 plasmin inhibitor, alpha 2 makroglobulin. Tapi yang paling terkenal adalah antitrombin 3. Nah, sementara untuk antiplasmin sintetis yaitu yang berperan adalah pertama transamin. Kemudian yang kedua yaitu aminocaproid acid. Nah, di sini epsilon ya. Kemudian pindah kita ke tes penyaring hemostasis. Ini kita sudah pindah dari teorinya menuju ke pemeriksaan laboratorium untuk hemostasis apa saja yang diperlukan. Kita lihat pertama yang pasti yang ujung tombaknya adalah bleeding time. Nanti akan bersama dengan clotting time. Yang kemudian lanjut lagi ke tourniquet tes, ini uji pembentungan. Kemudian hitung trombosit, hitung platelet. Prothrombin time, PT atau plasma prothrombin time bersama nanti dengan INR-nya.
Lalu aktifat parsial thromboplastin time. Ini adalah uji yang dimodifikasi untuk jalur intrinsik. Kalau PT untuk ekstrinsik. Menggunakan nanti kaulin ya. Kemudian thrombin time. Ya, TT. Lalu yang terakhir adalah tes penyaring untuk F13. Nah, kita bisa melihat satu persatu gambar. Ini adalah bleeding time. Ini pembendungan. Kalau ini hitung trombosit. Nah, ini hitung trombosit hapusan. Dan ini adalah untuk melihat pembekuan darah atau clotting time. Kita pindah lanjut lagi teman-teman. Kapan diperlukan tes hemostasis? Ini adalah sebuah pertanyaan. Jawabannya pertama, jika ada tanda-tanda perdarahan yang terus-menerus misalnya. Kemudian jika ada riwayat perdarahan, jadi perdarahan yang lumayan agak lama. Pasien praoperasi, pasien yang akan menjalani operasi. Baik operasi kecil, operasi sedang, atau operasi yang besar. Kemudian selanjutnya yang keempat, monitoring pengobatan antikoagulan oral. Jadi pasien yang meminum obat antikoagulan oral itu dimonitoring nanti. Ya, terutama yang spesial sekali, yang paling banyak diminta adalah PPT dengan INR. Nah, lanjut lagi kita masuk ke yang pertama kita bahas adalah bleeding time atau BT. Ini kegunaannya untuk menilai keadaan vaskuler dan trombosit. Jadi di sini kita melihat kondisi vaskulernya bagaimana, responnya terhadap adanya luka yang dibuat, dan juga ada respon trombosit terhadap luka yang dibuat. Jadi di sini yang berpengaruh nanti adalah jumlah dan fungsi dari trombosit. Ya, nah seperti itu. Nah, bagaimana caranya memeriksa? 1. Pasang manset pada 40 mm Hg. Jadi manset di 40 mm Hg. Kemudian buat insisi menggunakan lancet pada bagian volar lengan bawah. Nah, lengan bawah dengan cara kita mengukur sekitar 5 jari atau 6 jari kita letakkan di bawah dari manset tadi, ya kan? Setiap 30 detik darah diisap menggunakan kertas saring. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar. Nah, seperti itu kira-kira proses pemeriksaannya. Hingga nanti pada kertas saring itu membentuk bercak darah yang besar, mengecil, 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 mengecil hingga habis. Tidak ada lagi. Matikan stopwatch. Berarti itu adalah waktu yang diperlukan untuk proses bleeding time. Kita pindah masuk ke prothrombin time atau PT. Kegunaannya yaitu menilai jalur ekstrinsik dan jalur bersama, yaitu 7, 10, 5, 2, dan 1. Ya kan? Kemudian memonitoring pengobatan antikoagulan oral. Kemudian laporannya dalam bentuk INR nanti ya, International Normalis Ratio. Jadi rasio antara PT pasien dengan PT normal. Nanti dibandingkan apabila PT pasien itu memanjang kemudian dibawa dengan PT normal, maka akan naik nanti nilai INR-nya. INR-nya idealnya adalah sekitar 1 nanti, apabila untuk pengobatan nanti sekitar 2 sampai 3. Lanjut lagi. Nah, PT memanjang bagaimana? Ini adalah terjadi pada kasus defisiensi atau ada inhibitor terhadap jalur ekstrinsik atau jalur bersama. Karena yang dinilai dari PT ini adalah jalur ekstrinsik, ya kan? Ya kan? Dengan jalur bersama. Nah, kalau untuk aktifat parsial thromboplastin time, ini adalah kebalikannya. Dia untuk kegunaannya menilai jalur intrinsik dan jalur bersama, ya kan? Nah, di sini. Lalu juga dia digunakan untuk monitoring pengobatan dengan heparin. Hampir berkisar 1,5 sampai 2,5 kali kontrol. Ini kalau misalnya monitoring ya. Lalu APTT memanjang itu terjadi pada kasus apa? Itu kasus terjadi pada defisiensi atau ada inhibitor terhadap jalur intrinsik atau jalur bersama. Jadi defisiensi kadarnya rendah, lalu mungkin kasus lain inhibitor penghambat terhadap jalur intrinsik
dan jalur bersama pembekuan darah. Ini memanjang karena akan lambat terjadinya, jadi memanjang nanti kontrolnya berapa, nanti dia lebih dari kontrol. Kita pindah ke thrombin time, TT. Ini kegunaannya untuk thrombin time untuk menilai perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrinogen menjadi fibrin. Yang kedua, monitoring pengobatan heparin. Nah, ya kan? Jadi dua kegunaannya. Lalu bagaimana bila memanjang TT-nya? Jadi hipofibrinogenemia ini pada kasusnya. Yang kedua, dysfibrinogenemia. Kemudian inhibitor dari trombin, FDV dan heparin. Nah, jadi di sini yang pertama hipofibrinogenemia, yaitu hipo itu rendah, kadar fibrinogen di dalam darah. Yang kedua dysfibrinogenemia, jadi mengalami gangguan dari fibrinogen di dalam darah. Yang ketiga adalah inhibitor dari trombin, adanya inhibitor, yaitu misalnya FDP dan heparin. Ini yang mengganggu thrombin time. Nah, sudah selesai, lalu kita pindah masuk ke penyakitnya. Gangguan hemostasis herediter. Ini adalah gangguan hemostasis yang dibawa atau yang didapat bawaan lahir. Pertama, resesif X-linked. Yang kedua, dominan autosomal. Dan yang ketiga adalah resesif autosomal. Ini misalnya pada kasus thalassemia. Hemofilia, bukan thalassemia, sorry maaf. Hemofilia nanti ya, hemofilia A, hemofilia B, dan hemofilia C. Cuma yang paling banyak diekspos adalah hemofilia A dan hemofilia B. Nah, sementara gangguan hemostasis didapat akuisita, tadi kan herediter, akuisita yaitu pertama defisiensi vitamin K dependent faktor. Jadi ada faktor-faktor pembekuan darah yang pembentukannya tergantung dari asupan vitamin K. Kemudian yang kedua penyakit hati. Jadi hati yang mensintesis itu mengalami gangguan, maka akan turun komponen ini. Yang ketiga pemakaian antikoagulan sistemik. Jadi misalnya ada antikoagulan yang dipakai secara sistemik, misalnya saja ini heparin atau EDTA misalnya. Lalu disseminated intravascular coagulation atau DIC, ini yang banyak terjadi pada kasus-kasus nanti dengan yang gangguan yang terjadi pada intravaskular, jadi peredaran darah dalam yang mengalami koagulasi yang meluas. Selanjutnya fibrinogenolisis. Jadi ini adalah penghancuran fibrinogen yang tinggi. Jadi fibrinogen mengalami lisis, pecah atau dirusak oleh sistem. Kemudian kita masuk dengan mengkaji hemofilia A. Hemofilia A dulu. Ini secara ringkas. Hemofilia A ini adalah X-linked resesif. Jadi dia menerima X melalui ibunya yang itu X cacat, lalu diberi oleh ayahnya Y. Y ini adalah yang sifatnya Y ini adalah menerima. Jadi dominan nanti yang X-nya pada XY. Akibatnya ini akan muncul penyakit hemofilia hanya terjadi pada laki-laki penderitanya. Kalau wanita karir, karena apa? Pada wanita XX, jadi X yang cacat itu, yang X hemofilia itu ditutupi dengan X dari bapaknya, sehingga si anak wanita tadi dia hanya pembawa. Jadi bila pembawa nanti dia turunkan kepada anak lelakinya. Kemudian dia mengalami defisiensi atau disfungsi faktor 8. Jadi kalau hemofilia A itu adalah faktor 8 ya. Ingat faktor 8 atau AHF nanti. Kemudian akan terjadi hemartrosis. Jadi ada perdarahan nanti di wilayah persendiannya. Hematoma itu di permukaan kulit. Dan ada perdarahan yang lama. Juga perdarahan bila terjadi luka, misalnya mimisan atau pada saat khitan atau yang mencabut gigi. Ini akan terjadi perdarahan yang perdarahannya lama sekali. Keluar terus. Jadi lama ya. Lalu
Kasusnya berat bila faktor 8-nya itu kurang dari 1%, sementara sedang itu 1-5% dan ringan 5-20%. Bila kadar faktor 8-nya ini jadi yang menjadi penentu apakah dia berat, sedang atau ringan. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium itu yang cukup diperiksa, mungkin ditambah juga yang lain nanti. Pertama BT, PT, dan TT normal, kemudian APTT memanjang, kemudian aktivitas F8 itu rendah. Lalu von Willebrand faktor normal. Ini memang hemofilia ini disaring dengan bantuan APTT karena faktor 8 ini masuk di jalur intrinsik. Karena pada saat luka cabut gigi ini adalah intrinsik yang bekerja, ya kan? Nah, kemudian kita pindah masuk ke hemofilia B. Ini adalah Christmas disease. Yang hemofilia A tadi AHF. Ya kan, faktornya ini adalah Christmas disease, penyakit Christmas. Ini adalah recessive X-linked juga, sama dengan yang tadi. Jadi dia diberi gen X cacat dari ibunya kepada anak lelakinya. Kemudian defisiensi atau disfungsi faktor 9. Dia ini adalah faktor 9, tadi faktornya 8, yang ini adalah 9. Kemudian secara klinis menyerupai hemofilia A. Jadi kedua-duanya ini mirip. Ya, mirip ya, jadi makanya hemofilia ini banyak diceritakan adalah hemofilia A dan hemofilia B. Nah, laboratoriumnya sama, perlu BT, PT, dan TT normal diperiksa. APTT memanjang, aktivitas faktor 9 rendah. Nah, kita pindah ke penyakit yang lain yaitu von Willebrand disease. Nah, nanti ini adalah von Willebrand faktor yang dipermasalahkan. Ini adalah autosomal dominan terjadi. Jadi dominan ya kan, autosomal dominan. Jadi bisa terjadi nanti tidak hanya pada laki-laki. Defisiensi atau disfungsi VWF, von Willebrand faktor. Kemudian bleeding time memanjang gambarannya, kemudian agregasi trombosit dengan ristosetin abnormal, lalu PT, TT normal, APTT normal atau memanjang. Nah, ini bisa pilih nanti ke antara dua, nanti kan bisa kejadiannya bisa normal atau memanjang. Kemudian aktivitas 8 normal atau rendah. Ini von Willebrand faktor. Nah, di sini kita bisa melihat di sini berdasarkan gambar, karena ada gambar ini ada fungsi dari von Willebrand faktor ini adalah untuk melakukan proses adesi, agregasi dari proses pembentukan sumbatan pada pembekuan darah. Lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke gangguan hemostasis didapat. Nah, ini tadi yang keturunan atau bawaan lahir. Kalau ini didapat ini adalah suatu penyakit yang karena defisiensi atau kerusakan atau hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya hilang pengganggunya ini, maka dia kembali normal. Ini adalah defisiensi vitamin K dependent faktor. Misalnya yang tergantung misalnya adalah dari vitamin K ini adalah misalnya faktor 1, faktor 2. Bila vitamin K defisiensi, maka faktor 1, faktor 2, faktor ini adalah terganggu sintesisnya. Kemudian penyakit hati, lalu antikoagulan sistemik, disseminated intravascular coagulation, dan fibrinogenolysis. Nah, kita bahas di sini adalah DIC ya, disseminated intravascular coagulation. Ini adalah abnormalitas sistem koagulasi. Jadi sistem koagulasinya yang abnormal. Faktor koagulasi dan trombosit menurun karena konsumsi meningkat. Karena di sini dipakai semua sistem faktor pembekuan darah oleh vaskular, intravaskular, sehingga habis dan menurun kadarnya untuk proses nanti pemeliharaan tidak cukup. Lalu terbentuknya bekuan intravaskular pada seluruh tubuh. Bekuan di dalam pembuluh darah dalam pada seluruh tubuh yang meluas karena disseminated. Dipicu karena masuknya aktivator ke dalam sirkulasi. Jadi ada aktivator yang mengaktifkan ke dalam sirkulasi. Nah, ini contoh pada gambar yang mengalami DIC, yang gambar yang di atas. Kemudian selanjutnya itu gambar yang kedua adalah
Widespread activation of coagulasi. Jadi ada pengaktif koagulasi. Akibatnya di sini rusaknya nggak ada kerusakan endotelial. Lalu secara umum platelet mengalami agregasi. Terbentuklah mikrotrombin di dalam sirkulasi, ya kan? Nah, gara-gara ini terjadilah pembekuan di dalam intravaskular, di dalam peredaran darah. Clotting factor turun, platelet turun, dan FDPS plus atau menaik. Lalu kita pindah penyebab DIC apa saja. Itu pertama adalah solusio placenta. Jadi ada larutan placentae, kemudian akibat placenta kemudian intrauterina fetal death. Jadi ini adalah pada kematian fetus di dalam uterus rahim. Yang kedua emboli cairan ketuban. Ini emboli karena cairan ketuban. Emboli itu gelembung cairan akibat cairan ketuban. Yang selanjutnya adalah sepsis, demam, kemudian luka bakar. Nah, sepsis ini demam disertai dengan bakteri kan. Kemudian lagi lanjut leukemia akut tipe M3, lalu trauma berat dan luas. Dan yang terakhir adalah gigitan ular. Jadi ular ini menyebabkan DIC karena bisa ular tadi menyebabkan aktivasi pembekuan darah meluas di dalam tubuh. Lalu kita lihat gambaran laboratoriumnya. Secara kasus akut itu gambarannya seperti ini. Jumlah trombosit menurun, TT, APTT, kemudian PT memanjang. Jadi yang 3 komponen ini adalah memanjang karena turun kan. Kemudian kadar fibrinogen dan AT3 menurun, D-dimer meningkat. Nah, ini D-dimer si kandidat baru di dalam pemeriksaan laboratorium. Kemudian secara kronis, D-dimer meningkat, kemudian faktor koagulasi dan trombosit normal. Ini adalah compensation DIC yang sudah dikompensasi oleh tubuh sehingga tubuh memproduksi lebih banyak faktor koagulasi dan trombosit sehingga normal ketersediaannya karena ada akselerasi tubuh untuk mencukupi kebutuhan yang sudah turun produk yang ada di dalam peredaran darah. Tapi di sini penandanya adalah D-dimer nanti yang masih meningkat. Nah, kita bisa melihat gambar skemanya sebagai berikut. Plasminogen include. Jadi plasminogen di dalam bekuan ini akan menjadi plasmin di dalam bekuan. Lalu menjadi mengaktifkan fibrin. Fibrin menjadi FDP sehingga banyaknya FDP ini akan terlihat D-dimernya meningkat. Nah, kemudian kalau misalnya plasminogen aktivatornya ini, inhibitornya ini menghambat plasminogen aktivator, maka ini akan terjadi proses keseimbangan. Nah, kalau free plasminogen bebas, ini akan dihambat oleh sehingga tetap menjadi free plasmin. Ya kan, free plasmin oleh antiplasmin menyebabkan tidak terjadinya aktivasi fibrinogen menjadi fibrin serta faktor 5 dan faktor 8. Akibatnya FDP itu tidak terjadi. Lalu di sini kita melihat adalah apa yang terjadi. D-dimer itu tidak ada atau dalam batas normal. Jadi perbedaannya di sini adalah kita bisa melihat dari D-dimernya yang membedakan penyakit DIC ini. Jadi DIC ini saat ini juga banyak dibahas dalam COVID-19. Nah, ini D-dimer lah yang paling banyak digunakan nanti untuk diagnosis tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira itu saja teman-teman materinya. Semoga bermanfaat penjelasan saya. Selesai sudah, semoga memberikan pencerahan bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tonton juga teman-teman video lainnya di playlist di channel saya. Semoga teman-teman bertambah ilmunya. Oke, itu saja. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.